Orang kalau jauh dari kemaksiatan, maksiat apapun, kecil ataupun besar kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan dia pasti akan bahagia. Biar cobaan datang seperti apapun kita temukan dia bisa menerima. Tapi kapan memang diikuti dengan kemaksiatan maka itu jadi masalah buat dia. Banyak dalilnya. Di antara dalil adalah hadis riwayat Tirmidzi di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadhiba ribah." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Orang muslim itu jalan lurus-lurus saja. Jelas halal dia nikmati, jelas perintah dia kerjakan. Dan dipermudah. Dahulukan yang wajib, kalau sudah mampu baru lakukan yang sunnah. Sampai ajal datang selesai. Hidup di dunia enak, mati juga masuk surga. Gitu kan? Simple aja gitu. Jadi seperti itu, kalau udah ragu. Kalau dia yakin, dia jalani. Lalu kata Nabi SAW, فَإِنَّ الصِّدْقَ تُمَأْنِينَ. Ketahuilah, kejujuran itu, karena ini adalah bagian daripada amal saleh, adalah ketenangan jiwa. Kapan orang jujur, walaupun pahit untuk diucapkan, dia tenang. Tapi, kata Nabi SAW, وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةً. Kapan seseorang itu berbuat dosa, bermaksiat, maka akan menjadi kerancuhan dalam hidupnya. Akan memunculkan keluh kesah itu. Jadi permasalahannya karena dia tidak bisa menerima keputusan Allah justru karena dosa yang dia lakukan. Kemudian dari lafaz yang lain, fa innal khaira tuma'nina wa inna syarra ribah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sesungguhnya semua kebaikan dan kepatuhan yang dikerjakan pasti akan mendatangkan ketenangan hidup. Walaupun dia miskin hidupnya, pas-pasan, mungkin juga masih belum punya pekerjaan, masih pengangguran, tapi karena dia ikuti hidupnya dengan ketaatan kepada Allah, kita temukan orang ini ya pelong aja hidupnya. Makan apa adanya, pakaian apa adanya, dia lurus-lurus saja. Mus'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, anak kaya raya di Mekah. Dia kalau jalan, orang sudah tahu tampannya luar biasa. Sampai diberikan julukan, ini kembarannya Nabi SAW. Waktu beliau terbunuh di perang Uhud karena pegang bendera, ya, Ibnu Lutbiyah berkata, pada saat itu, sesungguhnya aku telah membunuh Muhammad. Kenapa dia bilang begitu? Karena Mus'ab bin Umair mirip sekali dengan Nabi SAW. Tampan sekali. Dia kalau jalan di Mekah itu orang semua kagum lihat ketampanannya. Bajunya selalu baru dan bersih. Wanginya kecium dari jarak jauh. Sampai menjadi idola di Mekah. Di kalangan para anak muda. Setelah masuk Islam, orang tuanya yang kaya raya nolak. Tidak mau menerima dia. Akhirnya diputuskan semua sumber pendapatannya. Tapi apa yang terjadi? Karena dia isi hatinya dengan keimanan dan dia sibuk dengan amal saleh mengikuti ajaran Nabi SAW, hidupnya tenang. Walaupun dia makan dengan sahabat makan apa dia ikut. Dan pada saat dia meninggal di Uhud, tidak ditemukan pakaian atau kain yang bisa menutupi badannya. Bajunya kalau ditarik ke kepala kakinya kelihatan. Kakinya ditutup kepalanya kelihatan. Tapi dia dapat ketenangan. Ada ketenangan jiwa yang dirasakan. Sebaliknya orang kalau banyak buat maksiat itu luar biasa. Walaupun kita lihat fasilitasnya banyak, tapi kita akan temukan keadaan hidupnya itu tidak tenang. Di sini Nabi SAW mengatakan sungguhnya kebaikan itu pasti membawa pada ketenangan wa inna syarra ribah. Dan semua dosa, semua keburukan akan membawa kepada kegelisahan. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis riwayat Muslim, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, santun kepada Allah dan juga kepada makhluk. Dan dosa itu apa yang menggelisahkan jiwamu. Jadi penyebab gelisah ini bergejolak dan akhirnya yang dasarnya ada bentuk ujian dalam diri kita. Bisa bergejolak dia justru karena dibumbuhi atau dipicu dengan dosa. Wal ithmu ma haqa fi nafsika. Dan dosa itu semua yang membuat jiwamu bergelisah. Wa karihta an yattali alaihin nas. Dan kau tidak suka kalau orang melihatnya. An-Nawawi rahimahullah berkata, dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Di hati pun tampak tidak tenang dan selalu khawatir dengan dosa tersebut. Ini diambil dari penjelasan dalam Sahih atau Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh beliau atau ditelusuri oleh beliau tentunya. Kemudian teman-teman sekalian,
Nabi SAW juga memberikan kata kunci kepada kita melalui nasihat kepada salah satu sahabatnya yang bernama Wasibah radhiyallahu anhu. Sahabat ini mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang kondisi hatinya yang kadang-kadang tidak tenang. Maka Nabi SAW berkata kepada beliau, istaftih nafsak, istaftih qalbak ya Wasibah. Coba kamu tanyakan fatwa itu ke dalam dirimu sendiri, hai Wasibah. Dan tanyakan juga ke dalam hatimu. Thalathan, 3 kali Nabi ulangi. Lalu beliau mengatakan, wal ithmu, albirru matma'annat ilaihi nafs, watma'anna ilaihi qalb. Ketahuilah kebaikan-kebaikan kalau kau sibuk lakukan, ketaatan-ketaatan, itu akan membawa kepada ketenangan jiwamu. Ini dari saksi bahasan kita. Dan akan menenangkan hatimu. Sehingga keadaan bagaimanapun kita bisa menerima gitu. Kemudian beliau mengatakan wal ism mahaka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka nasu wa aftuka. Artinya, dan dosa itu selalu membuat engkau gelisah dan membuat jiwa itu tidak tenang serta hati itu selalu tergoncang. Walaupun engkau telah diberikan fatwa oleh para manusia.